Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Kembali lagi ada sosok dari suku saya, suku Batak, mencoba untuk mempermalukan Indonesia dengan narasi-narasinya yang dimana orang tersebut berada di luar negeri. Siapakah dia? Salsa Huta Galung. Jadi sebelum salsa di Indonesia sendiri ada juga Rismon Sianipar yang dari suku saya juga, suku Batak, yang membuat mantan Presiden Indonesia diolok-olok, dipermalukan, dan sampai sekarang polisi belum juga menangkap Rismon Sianipar. Padahal setahu saya yang berhak menentukan asli atau tidaknya suatu dokumen itu adalah yang mengeluarkan dokumen tersebut. Dalam hal ini UGM sudah jelas terang-menerang mengatakan ijazah Bapak Jokowi asli, tetapi sampai sekarang polisi belum juga menangkap dan menahan Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Dan setelah Rismon Sianipar ada sekarang Salsa Huta Galung yang sampai sekarang terus bernarasi ingin menjatuhkan nama baik Indonesia di mata internasional, yang dimana setelah saya cek, saya tidak melihat banyak prestasi daripada Salsa Huta Galung ini, karena kebetulan dia tinggal di luar negeri dan nikah sama orang sana, maka dia bebas berbicara untuk menjatuhkan nama Indonesia. Saya hanya menyampaikan kepada kalian, Lae Sianipar, Ito Salsa Huta Galung, saya mau menyampaikan kepada kalian, kalian sibuk ya menjatuhkan, menjelekkan nama bangsa Indonesia ini. Seperti Rismon Sianipar, kamu sibuk menjelekkan, menjatuhkan Presiden Indonesia yang dimana Presiden Jokowi itu banyak sekali membangun daerah kita, daerah Tapanuli. Tapi karena kamu Rismon Sianipar, Lai Sianipar, kamu mendapatkan sesuatu disuruh seorang, terus kamu tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Padahal sederhana aja lah Rismon Sianipar, kamu kan kamu kan sudah bergelar S2, Master, dan kamu tamatan dari sekolah yang bagus kamu bilang. Apakah kamu tidak sadar? Ya, sederhana aja yang menyatakan suatu dokumen itu asli atau palsu itu adalah yang mengeluarkannya. Jadi Lai Sianipar, kamu berhentilah menjelek-jelekkan Bapak Jokowi, atau saya mohon kepada Bapak Kapolri menangkap segera Rismon Sianipar ini. Dan kepada Ito Salsa Huta Galung, kamu di sana hidupnya enak ya. Kamu mungkin dapat fasilitas yang luar biasa. Dan kamu terus-menerus bernarasi untuk menjatuhkan bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini. Apakah kamu tidak ada pekerjaan yang lebih bagus untuk suku kita? Salsa Huta Galung dan orang-orang Batak yang hebat-hebat yang ada tinggal di luar negeri, orang-orang Batak yang hebat-hebat yang ada di Indonesia ini, saya selaku Ketua Pemuda Komite Independen Batak KIB hanya mau minta kepada kalian, ya, kepada kalian semua yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat, khususnya Salsa, Boru Tagalung dan Lai Rismon Sianipar. Saya lihat kamu gigih sekali lah ingin menjatuhkan nama Bapak Jokowi. Kamu gigih sekali berjuang untuk menjatuhkan Bapak Jokowi. Padahal Bapak Jokowi itu banyak berbuat terbaik untuk kita. Jadi saya mau ngajak kau lah, kenapa kau tidak gigih berjuang untuk memperjuangkan supaya pemerintah Indonesia mengembalikan Provinsi Tapanuli? Kan lebih bagus kau berjuang ya menekan pemerintah Indonesia ini agar Provinsi Tapanuli dikembalikan. Begitu juga kau dengan Salsa Huta Galung, ya. Kenapa kau tidak koordinir orang-orang Batak di Amerika sana untuk berjuang untuk menekan pemerintah Indonesia supaya pemerintah Indonesia mengembalikan Provinsi Tapanuli? Atau kenapa kau tidak berjuang untuk mengajak para investor, orang-orang Batak diaspora yang ada di luar negeri untuk membangun daerah kita Tapanuli? Kenapa kamu terlalu jauh mengurusin menjelek-jelekkan bangsamu sendiri? Ya,
Jadi bicara tentang diaspora suku Batak yang ada di luar negeri, saya sangat susah sekali bagi saya untuk mencari suku Batak yang sukses, yang hebat-hebat, yang kaya di luar negeri ini untuk peduli dengan daerah Tapanuli, untuk peduli berjuang bersama-sama untuk menekan pemerintah agar pemerintah Indonesia mengembalikan Provinsi Tapanuli. Sangat susah, ya. Jadi kalau seandainya 2% saja orang-orang Batak yang kaya-kaya, yang hebat-hebat, yang ada di luar negeri maupun di Indonesia ini mau bergandeng tangan, berjuang bersama-sama menekan pemerintah Indonesia agar pemerintah Indonesia mengembalikan Provinsi Tapanuli, mungkin kita sudah memiliki provinsi, ya. Tapi saya lihat, saya amatin, sangat susah yang mencari 2% itu. Kebanyakan saya lihat orang-orang suku Batak yang sukses-sukses, ya, itu lebih fokus untuk mementingkan dirinya sendiri, golongannya dan keluarganya. Mereka sudah jauh tidak peduli dengan tanah leluhur mereka. Saya tidak terbayang kalau seandainya 2,5% atau 5% aja orang Batak yang kaya-kaya, baik di luar negeri maupun dalam negeri, mau membangun bersama-sama daerah Tapanuli, mungkin daerah Tapanuli sudah maju, ya, sudah maju. Ini gimana mau maju? Provinsi kita yang dirampas oleh pemerintah Indonesia saja tidak bisa kita berjuang untuk mengembalikannya, ya. Jadi saya minta kepada Anda Salsa Boru Tagalung, berhentilah Anda menjelekkan bangsa Anda, negara Indonesia Anda. Dari nama Anda kan Anda itu orang Batak, Tagalung. Kenapa tidak Anda menekan pemerintah Indonesia untuk kepentingan daerah kita, Tapanuli? Ayo kita tekan pemerintah Indonesia untuk mengembalikan Provinsi Tapanuli. Betul juga dengan kamu, Lairis Monsianipar. Berhentilah kamu menghina, menjelek-jelekan Bapak Jokowi, supaya kamu tidak kelihatan bodohnya. Saya bilang kamu tuh mempermalukan orang Batak, Lairis Mon, ya. Kamu tuh kan kita ini kan orang cerdas. Menurut saya kamu kelihatan kurang cerdasnya. Kenapa? Kan kamu tahu bahwa yang berhak mengatakan paso tidaknya suatu dokumen yang mengeluarkannya. Saya kasih kau analogi, Rismon Sianipar. Yang berhak menyatakan kau anak kandung dari mamakmu, siapa kira-kira? Saya ulangi sekali lagi, Rismon Sianipar. Yang berhak mengatakan kau anak kandung dari mamakmu atau bukan, siapa kira-kira? Kamu jawab dulu. Kalau saya jawab, kamu keluar dari mana? Apakah kamu keluar dari perut mamakmu atau kau keluar dari perut wanita lain? Jadi yang menyatakan kau itu anak kandung mamakmu ya mamakmu. Karena mamakmu yang tahu kau anak kandungnya atau tidak. Begitulah juga dengan ijazah Lairis Monsianipar. Jadi gak usah kau bawa teknologi segala macam hantu belau untuk urusan ijazah. Sudah selesai. Seberapa banyak kau dapat uang, jangan kau permalukan kecerdasan kita. Saya ulangi sekali lagi, Lairis Monsianipar. Yang berhak menyatakan kau anak kandung mamakmu siapa? Ya. Yang pasti yang berhak menyatakan kau anak kandung mamakmu adalah mamakmu sendiri. Karena mamakmu yang tahu kapan kau dibuat, kapan kau dilahirkan, kapan kau dipelihara. Paham nggak kau, Lairis Monsianipar? Jadi habis energi kau untuk ngurus ijazah, sementara daerah kau Provinsi Tapanuli belum dikembalikan sama pemerintah Indonesia. Begitu juga kau dengan Itok Salsa Tagalog. Capek kau ngurusi bangsa kita ini, sementara Provinsi Tapanuli belum dikembalikan sama negara Indonesia ini. Jadi saya selaku Ketua Pemuda Komite Independen Batak meminta kepada pemerintah Indonesia wajib mengembalikan Provinsi Tapanuli yang pernah ada di Indonesia ini. Salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa. Merdeka, merdeka,
merdeka.